Shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Hari ini hari yang spesial di mana dalam ibadah ini kita juga boleh bernuansa Hari Kartini ya. Selamat buat ibu-ibu yang hadir pada ibadah ini. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Dengan hati penuh ucapan syukur kami memulai ibadah kami Tuhan. Dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya dan yang di dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan kita, karya ciptaan tangannya. Turunlah di tengah-tengah ibadah kita pada siang hari ini, kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, saat ini kami datang kepadamu dengan hati penuh ucapan syukur karena kebaikan dan anugerah-Mu yang Kau sudah limpahkan buat kami. Sehingga hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Hari ini kami boleh beribadah di rumah Tuhan. Satu anugerah yang Tuhan sudah berikan buat kami. Oleh karena itu kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk memuji menyembah Engkau. Dengan segenap hati kami mau tinggikan Engkau sebagai rasa ucapan syukur kami atas segala berkat-berkat, atas segala kebaikan yang boleh kami terima sepanjang minggu yang boleh kami lewati. Kami juga mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan. Kami mau arahkan pikiran kami, hati kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Biar Roh Kudus Engkau yang beracara di tengah-tengah ibadah kami ini. Sehingga kami pulang sebagai pribadi-pribadi yang berbeda dengan kami datang. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala permohonan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, yang siap memuji menyembah Tuhan, mari katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Shalom, jemaat Maler yang dikasih Tuhan. Shalom. Seminggu sudah Tuhan memberkati kita semua. Saat ini mari kita bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan. Amin. Beri tos kanan kiri kita, katakan yuk kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Dia adalah Allah kita. Dia sumber kekuatan kita. Kepada siapa kita takut? Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku, Engkau bersamaku.
Pujian yang indah yang mengingatkan kita ketika ada musuh menyerang kita, maka kita tidak gentar sebab Allah menyertai kita. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi kita mau diingatkan bahwa kita punya Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, bahkan membiarkan kehidupan kita. Bapa, kami datang dan berserah kepadamu. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Ya Allah Immanuel, Ya Allah Immanuel. Bapa, kami datang untuk menyembah Engkau. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta Tuhan di atas pujian kami. Dalam lemah Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman, katakan lagi, Kau kuatkan Tuhan. Aku bertahan, Kau harapan satu-satunya dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah, kata beriman, kita sama-sama katakan, Kau kuatkan. Mari Bapak Ibu Sekda, kita semua sama-sama bangkit berdiri. Kau dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Bersama Engkau kami tidak akan takut Tuhan. Bersama Engkau kami tidak gentar menghadapi tantangan hidup ini. Karena Engkau ada di dalam kami. Engkau beserta dengan kami Tuhan. Katakan bersama-sama. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel.
hari-hari ini kita dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan yang cemas, bahkan dalam keadaan yang takut menghadapi kehidupan ini. Satu hal kita ingat, satu hal kita percaya, bahwa Dia sekali-kali tidak akan membiarkan kita, sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Haleluya Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita terima kekuatan yang daripada Tuhan. Sebab Allah Immanuel selalu menyertai kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami terima kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Kami terima kuasa yang daripada Engkau Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami mampu bersama dengan Engkau. Kami bisa bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang kami tinggikan Tuhan, Kau yang kami sanjung, Kau yang kami muliakan Tuhan. Kami terima kekuatan yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang lemah dikuatkan Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Sekali lagi dengan segenap hati. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Saya serahkan pada hamba-Nya. Engkau Allah. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Haleluya. 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 Terpujilah Kau ya Tuhan. Termulialah Kau Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Segala hormat, segala pujian dan pengagungan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami bersyukur
pada siang hari ini Tuhan, kami oleh ada di tempat ini. Semua karena anugerah-Mu, semua anak kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan melawat kami Tuhan. Dan terlebih Tuhan, apapun segala permasalahan kami, apapun segala kesesakan kami, apapun segala pergumulan kami, Engkaulah Tuhan yang Immanuel, Engkau Allah yang memberikan pembebasan dan kemenangan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, termulialah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Nah saat ini Tuhan, kami mau merenungkan akan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, apa yang Engkau kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Terlebih Tuhan dalam situasi keadaan dunia saat ini yang tidak pasti Tuhan. Bahkan pergumulan, permasalahan, tantangan yang kami hadapi. Ya Tuhan, namun ketika kami datang kepadamu Tuhan, Engkau memberikan kami pemulihan. Engkau memberikan kami kemenangan ya Tuhan. Dan Engkau memberikan jalan keluar di dalam setiap permasalahan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami dan kami setia untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Terlebih hamba-Mu secara pribadi yang Tuhan pakai untuk memperkatakannya. Tuhan urapi, sucikan mulut lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga setiap perkataan yang keluar adalah firman yang berasal daripada-Mu Tuhan. Oleh sebab itu sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Dan biarlah hormat dan otoritas Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami. Segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, salam. Sekali lagi salam. Ada sukacita pada siang hari ini Bapak Ibu? Amin, haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Elias Setiawan, juga kepada seluruh majelis dan terlebih seluruh jemaat Tuhan di tempat ini yang sudah mempercayakan saya untuk boleh menyampaikan, membagikan berkat sharing firman Tuhan pada siang hari ini maupun dalam ibadah pada pagi hari tadi. Demikian juga saya juga menyampaikan salam dari Gembala Jemaat Budiman, ya Gereja Isa Al-Masih Jemaat Budiman, Bapak Pendeta Yosafat Sugeng, beserta dengan majelis dan jemaat untuk mengucapkan salam bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Demikian yang ketiga, ya kata pepatah, maka tak kenal maka tak sayang, ya. Jadi ketika mungkin Bapak Ibu Saudara mungkin di jalan boleh berjumpa, sudah mengenal saya, sudah tahu siapa saya, ya perkenalkan nama saya Roice Yulis Setioputro gitu ya. Kalau bisa dipanggil Rois, ya karena teman-teman ada kakak tingkat, ya kalau saya manggilnya Popo dulu ya. Pak Agung ya, Pak Agung Setio, kakak tingkat saya di STT Abdiel. Kemudian ada beberapa teman juga, ini teman istri sebetulnya bukan ya, teman istri saya Mas Guntur gitu ya. Nah, teman dulu waktu sekolah juga, dan terlebih juga ada pendeta muda Dwi. Ya, dia kenalnya dengan saya baru di Bandung ini, baru tahu kalau kelahirannya di kota yang sama gitu ya. Saya di Kecamatan Sukoharjo, saya di desa Sapen Kemplak, Mas Dwi di Pelantungan gitu ya. Puji Tuhan. Dan saya suami dari satu istri dan ayah dari satu anak gitu ya. Dan puji Tuhan, Tuhan mengizinkan untuk saya boleh melayani, membantu pelayanan Bapak Pendeta Yosafat Sugeng di Gereja Isa Al-Masih Jemaat Budiman. Tidak berlama-lama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dan saya diberikan tema kelegaan dalam Tuhan, rest in the Lord ya. Dengan tema di bulan April ini adalah beratkah beban hidupmu? Are you heavy laden ya? Dan saya akan landasi Bapak Ibu Saudara renungan pada siang hari ini di dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30 ya.
Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Bapak Ibu boleh menyimak di dalam Alkitab masing-masing di tab suci, HP suci mungkin ya. Atau mungkin di depan LCD yang ada di hadapan Bapak Ibu Saudara yang sudah saya persiapkan di sana. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saat ini ya mau diakui atau tidak diakui kita merasa letih, kita merasa lelah, kita merasa lesu, kita merasa tidak berdaya karena beratnya beban hidup, ya, beratnya permasalahan yang kita hadapi, yang harus kita tanggung di dalam dunia ini, ya, mungkin kita stres, ya, mungkin kita panik dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang mungkin kita kerjakan mulai dari bangun pagi sampai hendak tidur, ya. Mungkin banyak perkara yang kita pergumulkan. Ya. Bahkan mungkin seringkali kita keluhkan. Mungkin mulai dari masalah keuangan, mulai masalah keluarga, mulai usaha dan pekerjaan. Ya. Bahkan mungkin suasana kerja yang tidak kondusif. Ya. Mungkin kesehatan yang terganggu karena sakit penyakit yang lama dan bahkan mungkin belum kunjung sembuh. Mungkin juga masalah studi, atau mungkin juga masalah anak-anak yang di rumah yang susah diatur, dan bahkan mungkin studinya terseok-seok. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini membawa kita bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, maka akan ada kelegaan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekasih, apa yang mungkin kita kerjakan? Mungkin kita sudah capek bertahun-tahun ya Bapak Ibu. Ya. Kalau di gambar sana itu ada sepeda motor. Mungkin tadi bapak-bapak yang parkir di samping kok ada motor plat H gitu ya. Ya. Satu hal Bapak Ibu, ini bukan sebuah kebetulan gitu ya. Kenapa saya dapat motor itu plat nomornya H2741 HARD gitu ya. Saya renungkan, motor ini memang saya dapatkan dengan kerja keras gitu ya. Dengan kerja keras ya Bapak Ibu Saudara ya. Dan kalau kita tidak baca angkanya gitu 247 ya. 2741 ya, di situ ada HARD gitu. Dan itu yang saya alami Bapak Ibu, untuk mendapatkan motor ini aja saya harus bergumul 5 tahun gitu baru lunas gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun itu permasalahan kita, apakah saat ini kita dalam keadaan yang letih lesu, bahkan berbeban berat Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah Tuhan Yesus berkata, datanglah atau marilah kepadaku. Di ayat yang ke-28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertama-tama mari kita renungkan kepada siapa Tuhan Yesus mengundang. Siapa yang diundang oleh Tuhan Yesus? Marilah kepadaku. Datanglah kepadaku. Yesus tidak membatasi undangannya Bapak Ibu hanya kepada orang-orang tertentu saja. Tetapi juga Yesus juga tidak memberikan undangan itu kepada orang-orang yang mungkin kaya raya. Atau orang-orang yang mungkin terkenal, orang-orang yang mungkin populer. Tetapi undangan ini diberikan kepada semua orang yang letih
lesu, dan berberat-berat. Orang-orang yang menjadi lelah, orang-orang yang letih dengan kerja keras dan beban atau bahkan kesedihan. Orang-orang yang bekerja dengan usaha yang melelahkan, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah undangan bagi setiap orang yang merasa lelah, yang merasa kepayahan hidup, yang terasa begitu berat. Mungkin di antara kita merasa tertekan dengan beban pekerjaan. Mungkin terbeban dengan kesehatan, dengan relasi yang rumit dalam rumah tangga, keluarga, hubungan dengan orang lain, atau bahkan dosa dan kesalahan di masa lalu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyaksikan bahwa dulu saya bergumul dengan sakit penyakit. Ya. Saya sakit tipes pernah gitu ya. Waktu di Abdial juga. Saya pernah kena sakit ginjal juga pernah, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan waktu COVID kemarin saya kurang tahu ketika habis vaksin yang kedua, itu saya merasakan bahwa air kencing saya, urin saya itu berwarna merah gelap kayak seperti lumpur. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, keluar batu itu panjangnya 1 cm, lebarnya setengah senti Bapak Ibu Saudara. Dan saya lihat kayak batu karang gitu ya. Jadi saya kena batu ginjal itu pernah Bapak Ibu Saudara. Penyakit yang lain yang terlebih lagi di tahun 2017 saya sudah divonis punya diabetes. Pertama saya tahu bahwa saya kena diabetes, ya saya periksa darah, ya karena waktu itu saya belum tahu bahwa ketika saya jerawatan, kemudian muka saya itu luka dan lama tidak bisa sembuh. Ya, kadang membekas gitu, bekas korek-korekan itu. Dan sekitar dari hasil tes darah saya itu 333 di tahun 2017. Saya sudah melayani. Ya. Tidak berhenti di situ, Bapak Ibu Saudara, tahun 2019 saya kena serangan jantung. Dalam usia yang masih muda 40 tahun, kurang lebih 40 tahun. Ya. Kalau di berita itu dulu ada suaminya Bunga Citra Lestari, itu ya. Dalam usia 40 tahun kena serangan jantung, itu aja baru habis olahraga. Gitu ya, habis nge-gym. Dan tanda-tanda serangan jantung itu tidak terlihat Bapak Ibu Saudara. Malam saya tidak mengalami keluhan apapun, saya tidur dengan nyenyak. Dan ketika saya bangun pagi hari, kurang lebih pukul 4:30, saya buang air, bangun tidur, buang air ke toilet. Saya pulang lagi ke kamar. Baru mau duduk Bapak Ibu Saudara, saya keluar keringat dingin. Kemudian dada di sebelah kiri saya itu terasa tertusuk-tusuk. Seluruh pundak lengan itu seperti ototnya tertarik dan badan ini seperti habis orang dipukuli Bapak Ibu Saudara. Seperti orang habis berkelahi seperti itu. Lalu saya coba browsing. Browsing di situ dikatakan bahwa itu bisa tanda-tanda angina, bisa tanda-tanda serangan jantung dan sebagainya. Nah kebetulan kalau pagi itu istri saya sudah kayak 4:30 itu sudah ke rumah jemaat, kebetulan jualan dan belanja di sana. Dan setiap istri saya pulang, "Mah, kayaknya aku kena serangan jantung." Lalu istri saya dengan sigap langsung telepon
bukan telepon mencari aplikasi Grab. Terus kemudian saya dibawa ke rumah sakit, masuk IGD, beberapa menit, 15 menit saya dipasang kabel gitu, atau EKG, dan betul saya didiagnosis terkena serangan jantung. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, seharusnya setelah saya keluar rumah sakit 1 minggu, kemudian 1 bulan kemudian saya harus dikateter dan dikatakan bahwa selain saya punya diabetes yang menyebabkan pengentalan darah, jantung saya itu 80% itu sudah tersumbat. Ya, sudah tersumbat. Dan hasil dari kateter itu, dokter mengatakan rekomendasinya Bapak Ibu, rekomendasinya saya harus bebas. Wah itu lama dok. Enggak, kalau kamu untung meskipun mendapat BPJS bisa cepat gitu. Tapi saya dalam hati saya takut gitu ya. Ketika jantungnya harus dicopot, itu dibersihkan, terus kemudian dimasukkan lagi begitu kan. Nah kalau dok, saya tanya dokter, dok kira-kira berapa persen keberhasilan dari bypass? Ya 80 berhasil, 20 berhasil. Coba saya berpikir, apakah saya di yang 80% atau yang di 20% gitu. Adalah kalau pasang ring gimana dok? Wah saya nggak rekomendasi untuk pasang ring. Karena kamu punya diabetes dan suatu saat kalau pengentalan darah terjadi, maka kamu akan mengalami penyumbatan lagi. Lalu ya sudah gini dok, alternatif lain, ya Anda harus minum obat rutin, itu ya. Ya udah dok, saya dalam nama Yesus saya punya iman, saya percaya Tuhan sembuhkan sakit jantung saya, diabetes saya. Kalau memang Tuhan izinkan saya konsumsi obat, biarlah Tuhan Yesus bekerja melalui obat yang saya konsumsi. Tahun 2019 setelah saya beberapa bulan pasca operasi jantung, bukan operasi, maksudnya ya pemulihan dari serangan jantung. Kemudian saya pindah ke Bandung, Juli 2019. Kayak kena serangan jantung Januari mau memasuki Februari 2019. Seharusnya saya wisuda S2, saya nggak bisa wisuda karena saya di rumah sakit. Dan setelah saya pindah, saya kurang lebih antara 2019 sampai 2020 awal saya harus bolak-balik kontrol dokter dari Bandung ke Semarang. Lalu COVID Bapak Ibu. COVID saya nggak bisa, dan dengan COVID saya nggak bisa ke Semarang lagi, nggak bisa kontrol lagi, ya terpaksa saya beli obat di apotek di Bandung. Nah di pertengahan bulan, sekitar bulan Oktober saya mengikuti namanya pelatihan anti diabetes secara online, gitu. Namanya MOBI atau Miracle of Bread Indonesia. Di situ 3 bulan saya harus menjalani puasa atau intermittent fasting, ya minimal 16 jam. Kemudian saya harus melakukan pola makan baru, nggak boleh makan karbo. Sayuran, tumbuh-tumbuhan, semua keturunannya itu nggak boleh dimakan. Yang boleh makan protein, ikan, daging ayam, telur, ya. Buah-buahan tidak boleh hanya 1 alpukat untuk lemaknya, lemak baik alpukat. Kemudian saya harus cek darah setiap makan gitu ya. Saya harus melepaskan obat yang selama ini saya minum. Kalau biasanya 3 kali itu metformin itu dari pagi, siang, malam. Kemudian nanti pagi juga mengonsumsi obat jantung, beta-1. Lalu siangnya nanti konsumsi Aspilet untuk pengencer darah. Malamnya saya harus minum atorvastatin gitu ya untuk kolesterol. Tapi
bulan Oktober itu saya harus lepas. Enggak boleh minum obat. Saya harus menjalani itu, menjalani puasa, menjalani pola makan baru, melakukan olah nafas, pernafasan dan sebagainya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dari Oktober 2020 sampai saat ini saya tidak konsumsi obat. Puji Tuhan. Dan terlebih lagi Bapak Ibu, selama ini saya tidak mengalami gejala apapun. Entah itu dada saya tertusuk-tusuk, entah satu saya lemes karena gula darah tinggi. Tapi saya terus percaya bahwa ini semua adalah pekerjaan Tuhan yang Tuhan kerjakan untuk sakit penyakit saya. Dan saat ini saya ada di hadapan Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan waktu Covid Bapak Ibu saya pun kena Covid ya. Kalau di berita-berita wah ada komorbid nih pasti kesana gitu ya, kembali ke Bapa di surga. Takut juga Bapak Ibu Saudara gitu. Apalagi waktu itu saya ketahuan Covid, saya nggak boleh dipastori, saya nggak boleh di gereja. Saya inisiatif berangkat sendiri. Udah mah, saya positif gitu ya, cek lab positif. Saya langsung ke Immanuel sendiri naik ojek Bapak Ibu Saudara. Daftar sendiri, masuk gitu ya. Pulang pun sendiri Bapak Ibu Saudara gitu. Saya harus dikarantina, anak gereja jangan sampai ada orang tahu ada orang Covid di gereja gitu ya. Nanti gereja ditutup dan sebagainya, nggak bisa ibadah gitu Pak. Nah puji Tuhan, sampai di situ Tuhan memberikan kesempatan untuk saya hidup 2 kali ya. Yang pertama saya harus mati karena serangan jantung ya. Yang kedua Covid ya. Tuhan masih izinkan saya untuk melayani bagi hormatan kemuliaan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, demikian juga Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia akan memberi kelegaan. Ia akan menyegarkan, Ia akan menghibur, memberikan kita untuk beristirahat, berdiam diri, tenang dan sabar. Maka dikatakan di dalam terjemahan bahasa Inggris menurut King James Version atau Author's Version, I will give you rest. Ya. Di bahasa Indonesia hari-hari dikatakan aku akan menyegarkan kamu. Dalam firman Allah yang hidup, terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan aku akan memberi kalian kelepasan. Dalam bahasa Sundaku kami rek direrehken. Ya. Dalam bahasa Jawa di sini ada orang Jawa, kowe bakal tak paringke ngaso. Diberikan istirahat supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita bisa berdiam diri, kita bisa tenang. Kenapa Bapak Ibu? Dalam pujian dikatakan hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Amin. Nah maka ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saat ini Tuhan Yesus katakan siapapun engkau yang saat ini dalam kesesakan, engkau dalam permasalahan, engkau dalam pergumulan, engkau dalam beban yang berat, engkau yang lemah, engkau yang letih, engkau yang lesu. Tuhan mengundang, datanglah kepadaku. Marilah kepadaku. Inilah janji dari Tuhan. Kelegaan yang ditawarkan Tuhan Yesus bukan hanya kelegaan secara fisik, melainkan juga kelegaan secara spiritual yang mendalam, yaitu kelegaan bagi jiwa kita. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, aplikasi dari datanglah bahwa kelegaan yang sejati itu akan ditemukan ketika kita datang dan berserah kepada Tuhan Yesus.
Maka dikatakan di dalam Mazmur pasal 55 ayat yang ke-23, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Amin. Amin. Katakan sebelahnya, Tuhan memelihara engkau. Haleluya. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, dikatakan selanjutnya Yesus meminta kita untuk pikulah kuk yang kupasang. Ya, di ayat 29. Mengapa Yesus menggunakan analogi kuk Bapak Ibu Saudara? Kalau dalam pertanian, kuk adalah alat yang dipakai bersama-sama oleh dua ekor binatang untuk menarik bajak atau kereta. Ya. Kuk itu rangka kayu yang menyatukan dua ekor binatang, biasanya lembu atau sapi untuk menarik beban berat, yang merupakan metafora dari ketundukan atau ketaatan seseorang pada perintah atau firman Tuhan. Jadi pikulah itu adalah ambillah untuk kita boleh membawa tunduk kepada firman Tuhan, kepada perintah Tuhan. Dan kuk adalah dikatakan bahwa kuk itu membuat beban menjadi lebih ringan karena dibagi. Ya, karena tadi ada dua ekor binatang, lembu atau apapun. Nah begitu juga Bapak Ibu Saudara, Yesus ingin berbagi beban bagi kita. Tuhan Yesus mengatakan, datanglah kepadaku dan pikulahku sendirian. Enggak Bapak Ibu. Tetapi Tuhan Yesus katakan, mari datanglah kepadaku. Maka bebanmu pun akan kutanggung. Amin. Yesus mau berbagi beban yang kita hadapi. Yesus mau berbagi permasalahan yang kita hadapi. Saya tidak tahu kenapa di cerita di Injil Yesus dibantu mengangkat salib oleh Simon dari Kirene. Ya. Bisa jadi Tuhan juga memberikan kepada kita bahwa Tuhan Yesus pun tidak hanya memikul salib sendirian. Kita pun juga memikul salib diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang Kristen salah paham dan mengira bahwa sebagai orang percaya tidak harus menerima penderitaan sebagai nasib atau takdir. Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 9 ayat 23 dikatakan demikian. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Pikulah kuk artinya adalah penderitaan yang memang harus kita jalani setiap hari Bapak Ibu. Mengapa Tuhan Yesus menyuruh kita memikul salib kita masing-masing? Apa maksudnya? Salib kadang adalah lambang penderitaan yang harus kita terima, atau lebih tepatnya lambang penderitaan sebagai korban. Maka dalam memanggil orang-orang untuk mengikut Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak menjanjikan jalan hidup yang penuh keberhasilan atau jalan hidup yang tidak menghadapi penderitaan. Bahkan Tuhan Yesus justru mengingatkan bahwa kita harus memikul salib. Salib kita sendiri, bukan salibnya Tuhan Yesus. Bersedia memikul salib merupakan prasyarat untuk mengikut Tuhan Yesus. Sebab dalam jalan hidup Tuhan Yesus juga ada penderitaan. Dan itu sudah Tuhan lakukan di atas kayu salib. Beberapa hari kita memperingati Jumat Agung dan Paskah.
Mungkin kita mau mengelak bahwa tidak ada orang yang mau menghendaki adanya penderitaan. Namun Bapak Ibu, dalam kenyataan yang kita hadapi di dunia ini, dalam hidup ini tidak ada orang yang luput dari penderitaan. Penderitaan ada sebagai bagian dari hidup kita dalam berbagai bentuk yang berbeda. Bisa dalam rumah tangga, bisa dalam pekerjaan, bisa di dalam keuangan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ataupun dalam masalah yang lainnya. Dalam kehidupan ini mungkin ada 1001 macam salib. Dan tiap orang, tiap keluarga mempunyai salibnya masing-masing. Memang ada persoalan penderitaan yang terjadi karena kesalahan kita sendiri. Karena keinginan kita sendiri. Namun juga persoalan atau penderitaan yang kita alami itu juga dapat kita tanggulangi. Amin. Jadi tidak ada permasalahan, persoalan, penderitaan yang tidak dapat kita selesaikan. Semua ada solusinya ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan. Ketika kita setia dan melakukan firman Tuhan. Ada solusi. Meskipun dunia ini juga memberikan solusi. Menyelesaikan masalah tanpa masalah Bapak Ibu Saudara. Ya. Tetapi kalau tidak bisa ditebus ya jadi masalah Bapak Ibu Saudara. Hilang deh anggunannya gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus akhirnya berkata, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dunia yang seringkali menawarkan solusi cepat atau itu tidak bertahan lama. Namun Tuhan Yesus menawarkan solusi yang berkelanjutan, yang berkontinu dan tidak akan habis-habisnya Bapak Ibu. Tuhan Yesus menjanjikan bahwa mengikuti cara Tuhan, mengikuti firman Tuhan tidak akan membebani kita. Sebaliknya itu akan membebaskan kita. Karena apa? Karena Tuhan menawarkan untuk berbagi beban masalah kita kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu yang pertama, datanglah kepada Tuhan ketika persoalan, tantangan, bahkan pencobaan yang dihadapi. Lakukanlah firman Tuhan. Pikulah kuk yang Tuhan tawarkan. Dan yang terakhir, sebelumnya Tuhan Yesus menyuruh kita memikul salib bukan hanya sekali-sekali, melainkan setiap hari Bapak Ibu Saudara. Di Lukas pasal 9 ayat 23 dikatakan, setiap orang yang mengikut aku ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Dalam Yakobus, ya, salib yang kita pikul adalah penderitaan dan persoalan yang merupakan bagian dari hidup kita sehari-hari. Ya, Yakobus pasal 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 dikatakan, jangan takut terhadap apapun yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, belajarlah. Kadang seringkali belajar kepada siapa? Belajar kepada Tuhan Yesus tentunya. Seringkali seseorang dicobai mendapat masalah karena keinginan sendiri. Gaya hidup yang glamor mungkin, prestis, ingin dipandang, ingin dihormati. Ya. Maka di dalam Yakobus pasal 1 ayat 14 dikatakan,
Tetapi tiap orang-orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan 1 Yohanes pasal 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Belajar dari Tuhan Yesus dari apa? Dari kerendahan hatinya. Maka di ayat 29 dan di 30 dikatakan, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu, orang Jawa mengatakan hidup itu sawang sinawang. Jadi kehidupan itu tidak hanya sekedar apa yang kita lihat, Bapak Ibu Saudara. Mungkin rumput tetangga lebih hijau dari rumput rumah kita, gitu ya. Ya. Ketika orang punya mobil ya jangan iri. Kalau punya mobil kadang kita keinginan kita, wah, sana punya mobil, saya harus punya mobil, gitu ya. Kalau sana punya sesuatu yang baru, saya harus punya apa itu. Kalau kita memandang kehidupan itu hanya sebatas apa yang kita lihat. Bapak Ibu kalau berdiri di atas rel kelihatannya rel itu lurus, betul? Tetapi ketika kita menjalani rel itu, maka kita akan menemukan jalan yang berliku-liku dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, hidup bukan dari apa yang kita lihat, dari keinginan mata kita, apa yang kita ingini dari keinginan daging kita, atau yang menjadi keangkuhan hidup kita, gaya hidup kita. Ya, tetapi hidup itu adalah belajar seumur hidup sampai mati, belajar kepada Tuhan. Ya. Tuhan Yesus tidak hanya memberikan kelegaan, tetapi juga meminta komitmen kita untuk belajar dalam kerendahan hati dan kelemah lembutan. Maka Kristen yang sejati, orang Kristen yang sejati adalah menghidupi, belajar dari teladan Kristus sampai mati. Sebagai penutup Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kelegaan sejati hanya dapat ditemukan dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam pergumulan kita diajak untuk datang kepada Tuhan. Penuhi undangannya. Dan yang kedua menaati dan tunduk atas firman-firmannya. Dan yang ketiga adalah belajar dari gaya hidup yang Tuhan sudah teladankan bagi kita. Menderita, mati di atas kayu salib, dan memberikan kemenangan dan pembebasan bagi kita sekalian. Yalah, kemuliaan dan hormat bagi hanya Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya undang untuk pemain musik, pemimpin pujian, dan singgar. Kita akan responi firman Tuhan bahwa Dia Allah yang Immanuel. Allah yang selalu beserta kita. Dialah yang memberikan kekuatan. Dialah yang memberikan kelepasan. Dialah yang memberikan kekuatan bagi kita. Bahkan Dia memberikan solusi yang terus menerus dalam kehidupan kita. Mulailah datang kepada Tuhan dalam pergumulan kita, dalam permasalahan kita. Dan lakukan tunduk dalam firman Tuhan. Dan mari kita mulai belajar. Belajar dari Tuhan Yesus Kristus, dari hidup Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita respon di firman Tuhan pagi hari. Haleluya Yesus. Kekuatan aku bertahan, kau harapan dalam kesesatan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku
Engkau melihat setiap hati kami, Tuhan. Engkau tahu permasalahan kami. Engkau tahu segala pergumulan kami ya Tuhan. Ya Yesus. Dan saat ini Tuhan Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin dalam permasalahan, dalam kelemahan tubuh, dalam pergumulan rumah tangga, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha. Tuhan, Engkau Allah yang hadir dan melawan, memberikan kemenangan, memberikan pembebasan, memberikan pemulihan. Kau kuatkan, dalam kesesatan, Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, yes, ya Tuhan, lawat kami, pulihkan kami, Yesus, kesetiaan-Mu, Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya saat ini kami telah menerima pembebasan yang daripada-Mu. Kami menerima kekuatan. Kami menerima kemenangan dari setiap permasalahan kami, dalam setiap pergumulan kami ya Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang hadir dan Engkau beracara atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu telah berhenti berbicara dan biarlah Roh Kudus yang akan membukakan rahasia-rahasia firman-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Dalam segala puji, hormat dan pengagungan hanya bagi satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pembebas kami. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya saya serahkan kepada majelis pendamping. Salam sejahtera bagi kita semua. Berikut ini beberapa informasi yang perlu jadi perhatian kita bersama. Selasa 23 April, gereja mengadakan persekutuan doa misi yang dimulai pada pukul 7 malam via Zoom. Zoom Meeting ID dan passcode-nya dapat dilihat pada layar LCD. Persekutuan doa misi kali ini bertemakan tentang berjumpa dengan Yesus di pemukiman kumuh yang akan dibawakan oleh Bapak Yosia dan Ibu Anita. Rabu 24 April, gereja juga mengadakan ibadah pasutri di lantai 2. Dimulai pukul 7 malam, dinner gate dibuka pukul 6.15. Ibadah ini bertemakan mengatasi pertengkaran dan perbedaan pendapat dalam pernikahan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Yuliawati MA. Minggu depan, kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus. Nama-nama pelayan perjamuan yang bertugas dapat dilihat pada layar LCD. Sidang jemaat dimohon mempersiapkan diri untuk menerima lawatan Tuhan melalui hosti dan anggur yang akan dibagikan. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Happy Sunday and God bless you. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih untuk Madam Pendeta Royce Yuli Setio Putro dalam ibadah hari ini. Tuhan kiranya memberkati pelayanan Bapak dan juga keluarga. Sebelum saya menunjukkan pengumuman hari ini,
Kami di gereja ingin mengucapkan untuk Bapak Ibu Jemaat yang baru pertama kali hadir. Terlampir ada atas nama Bapak Yanto, mungkin boleh bangkit berdiri. Ya, selamat datang ya Pak di gereja. Mungkin sebelah kiri kanan boleh memberikan jabatan tangan. Lalu atas nama Ibu Claudia, boleh bangkit berdiri Ibu Claudia. Oh sebelah juga, selamat datang ya Bu. Lalu juga atas nama Bapak Budi. Mungkin Bapak Budi boleh bangkit berdiri. Bapak Budi. Oh ada. Ya oke, beri tepuk tangan. Selamat datang juga Pak di gereja kami. Ya, apakah ada juga yang mungkin baru pertama kali hadir? Di luar nama-nama tersebut? Tidak ada, oke. Oke, saya lanjutkan pengumuman. Selanjutnya kami atas nama Gembala, Majelis, serta seluruh jemaat GEIA Melanar mengucapkan selamat atas kelahiran anak dari keluarga Bapak Antonius Jason dan Ibu Lisa Junia pada hari Sabtu 20 April 2024 pukul 7.13 pagi yang diberi nama Mikaela Zoe Tamara. Tuhan Yesus memberkati. Diingatkan kembali kepada seluruh jemaat bahwa Sabtu 27 April 2024 ada persekutuan doa fajar yang dimulai pukul 5.30 pagi. Zoom meeting ID dan passcode-nya bisa dilihat di layar LCD apabila jemaat berminat untuk mengikuti persekutuan ini. Kami juga memberitahukan kembali bahwa pendaftaran untuk baptisan air 2024 masih dibuka. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang rindu untuk dibaptis, dapat mendaftar via WhatsApp Sekretariat Gereja atau meminta form katekisasi ke kantor nomor 10 setelah ibadah selesai. Selanjutnya, gereja kita kembali mengadakan Pekan Doa Puasa dalam rangkaian ibadah pencurahan Roh Kudus PDP 2024 ini mengambil tema Victorious Living in the Spirit. Setiap hari pukul 19.00 atau jam 7 malam, kecuali hari Sabtu pukul 6 sore. Mari kita siapkan hati kita dan alami hidup berkemenangan dalam kuasa Roh Kudusnya. Jadi kembali kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian khususnya untuk Pekan Doa Puasa event setahun sekali yang memang selalu diadakan untuk hadir dan mengalami pencurahan Roh Kudus yang kita percaya akan hadir di tempat ini. Amin. Amin. Mari sebelum kita berdoa kita mempersiapkan persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur atas berkat Tuhan yang telah kita terima dan saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sebelumnya kita sama-sama berdoa. Bapak bersyukur, berterima kasih buat hari ini. We're so grateful, so thankful Tuhan buat segala hal yang baik, segala hal yang indah, segala hal hikmat baru, pembelajaran baru, segala hal yang memang Kau nyatakan buat kehidupan kami. Tuhan bersyukur buat hari Sabat-Mu ini Tuhan, di mana Engkau menyucikan dan mengkuduskan, memberikan kesempatan untuk kami bisa beribadah, memberikan kesempatan untuk kami bisa memuji Engkau, menyembah Engkau. Bahkan Tuhan kami dikuatkan dan disegarkan kembali oleh firman Tuhan yang mengingatkan pada kami Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan, Allah yang Tuhan selalu beserta dengan kami Tuhan. Kami percaya dan begitu yakin dan percaya Tuhan bahwa apapun yang sedang kami alami hingga hari ini, apapun telah kami alami, apapun yang masih kami gumulkan hingga saat ini Tuhan, semua adalah rencana-Mu Tuhan. Dan bila kami belajar percaya Tuhan bahwa setiap terowongan gelap pun pada akhirnya akan ada ujung yang terang Tuhan. Yang belajar percaya bahwa pada apapun Tuhan, seberat apapun itu Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah memberikan masalah atau pergumulan lebih dari kekuatan kami Tuhan. Kami punya Engkau, kami nggak perlu ragu, kami nggak perlu takut, kami belajar berjalan bersama Engkau. Tuhan bersyukur Tuhan untuk Pendeta Royce yang telah menyampaikan firman Tuhan, berkati keluarga, berkati pelayanannya semakin luar biasa dipakai Tuhan, memberkati banyak orang, khususnya buat jemaat untuk gereja Isa Al-Masih Budiman dipakai semakin heran Tuhan, semakin luar biasa membawa kabar baik Tuhan, setiap pengalamannya, melalui setiap kesaksian hidupnya luar biasa memberkati dan menguatkan bila banyak jiwa dimenangkan, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Tuhan juga membawa kami menyadari bahwa betapa Tuhan, kami sadar bahwa kami hari ini ada sebagaimana kami ada Tuhan. Karena itu semua karena kasih-Mu dan terima kasih buat segala hal yang baik. Dan kami juga Tuhan sebagai satu tubuh Kristus berdoa Tuhan secara khusus buat keamanan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan sekali lagi kami bersyukur buat segala hal yang baik, buat segala hal yang indah. Bahwa Engkau punya rencana dan perkenan yang baik buat negara kami. Bangsa Indonesia ini yang kami cintai ini Tuhan. Kami berdoa buat kondusivitas secara politik dan juga pemerintahan Tuhan di masa-masa pemilu yang sudah selesai Tuhan. Bahkan berhubungan dengan putusan MK juga Tuhan. Kami sekali lagi menyerahkan setiap hasilnya, keputusannya. Biarlah ada jiwa-jiwa yang diberikan, jiwa-jiwa yang ikhlas dan legowo Tuhan dengan segala keputusan yang telah akan diambil, akan diputuskan Tuhan.
Dan biarlah kami percaya sekali lagi keputusan itu Tuhan. Engkau ikut andil Tuhan. Bahwa yang terbaik yang Engkau sediakan buat bangsa dan negara kami. Karena Engkau mengasihi Indonesia Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Engkau punya rencana yang indah dan rencana yang baik buat Indonesia Tuhan. Dan kami belajar percaya Tuhan bahwa Engkau telah memilih pemimpin yang terbaik. Bahkan dari setiap pemimpin paling tinggi Tuhan. Bahkan pada setiap ada orang-orang yang ada di pemerintahan yang Engkau akan pilih Tuhan. Legislatif Tuhan semuanya Tuhan. Orang-orang bahkan sampai ketua RT semua Tuhan. Bahkan semuanya Tuhan Kau telah pilih. Bahkan Kau telah tentukan Tuhan bahwa yang terbaik buat bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami sekali berdoa buat keamanannya Tuhan. Biarlah kami berdoa sekali lagi Tuhan. Biarlah menjadi kondisi yang kondusif Tuhan. Biarlah dijauhkan dari segala konflik kerusuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kondisi negara yang aman. Yang kondusif Tuhan ya sekali lagi Tuhan dalam perlindungan dan penyertaan-Mu Tuhan. Sehingga percaya Tuhan sekali lagi bangsa Indonesia Tuhan. Terus Kau nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan setiap perkenanan-Mu buat bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa khusus Tuhan sebagai warga Kota Bandung. Kami berdoa buat kondisi cuaca Kota Bandung Tuhan. Mungkin ada banyak yang sakit Tuhan. Ada banyak yang mungkin dalam kondisi yang tidak fit. Mendengar soal virus Tuhan, bakteri segala hal. Dan mungkin juga kondisi cuaca yang ekstrim saat ini membawa kondisi tubuh kami yang menjadi melemah Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan sekali lagi kami percaya bahwa semua dalam kendali-Mu Tuhan, dalam kuasa-Mu Tuhan. Biarlah memang kondisi cuaca ini Tuhan, biarlah cuaca ekstrim ini cepat berlalu Tuhan. Dan kami berdoa biarlah di tengah cuaca ekstrim ini diberikan kami setiap kondisi tubuh sehat, kondisi tubuh yang prima Tuhan, kondisi tubuh yang dalam perlindungan-Mu. Sehingga biarlah dalam setiap kondisi apapun Tuhan, tubuh kami akan baik-baik aja. Tubuh kami akan dalam penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan. Ajar kami juga berhikmat Tuhan, untuk kami bisa menjaga tubuh kami Tuhan, menjaga kesehatan tubuh kami dengan apa yang kami lakukan yang terbaik buat tubuh kami. Berikan kami hikmat Tuhan, berikan kami pengertian lebih untuk menjaga tubuh kami ini Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat kehidupan jemaat-Mu tempat ini. Kami bersyukur bos sebagai satu tubuh sekali lagi Tuhan. Kami berdoa buat setiap jemaat-jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Biarlah menjadi setiap level kerohanian yang Kau bawa makin naik. Level pengertian rohani, level kedewasaan rohani yang Kau bawa semakin naik dan bukan turun Tuhan. Dan biarlah setiap jemaat-jemaat-Mu semakin mengerti bahwa datang ke ibadah bukan hanya sebagai rutinitas Tuhan. Datang ke ibadah bukan hanya sekedar mengisi kursi-kursi yang kosong. Tapi datang ke ibadah tentang bagaimana kerinduan hati kami untuk mendengar isi hati-Mu. Datang ke tempat ini Tuhan, karena kami tahu kami telah lewati hari yang panjang, hari yang berat. Dan di setiap hari Minggu kami bisa mengangkat tangan kami dan menyembah Engkau. Itu menjadi setiap kesegaran rohani buat kami Tuhan. Untuk kami dikuatkan Tuhan di tengah banyak isu-isu Tuhan. Secara kekristenan banyak-banyak isu-isu mungkin yang sedang ada di kiri kanan kami. Yang mungkin menggetarkan hati kami Tuhan. Tapi hari ini kami datang dan sujud di altar-Mu Tuhan. Menandakan bahwa kami mengasihi Engkau. Menandakan bahwa kami semakin mau Tuhan mengalami pengenalan akan Engkau lebih lagi. Dan juga Tuhan bukan hanya sebagai rohani Tuhan. Tapi berdoa setiap keluarga-keluarga di tempat ini Tuhan. Setiap rumah-rumah yang diisi Tuhan. Setiap keluarga-keluarga baru Tuhan, Tuhan mungkin juga keluarga-keluarga yang sudah bertahan berpuluh-puluh tahun, biarlah Engkau berkati makin luar biasa Tuhan. Kehidupan rumah tangga, anak-anaknya bahkan cucunya Tuhan, semuanya Engkau jadikan baik. Engkau jadikan indah penyertaan berkat Tuhan. Biar terus mengalir Tuhan. Dan kami juga berdoa biar setiap kondisi ekonomi dan pekerjaan Tuhan, kami berdoa biarlah Kau cukupkan setiap lumbung-lumbung nasinya Tuhan. Kecukupan buat setiap kehidupan kebutuhannya semua Tuhan. Biarlah Kau yang cukupkan Tuhan. Kami tahu ada banyak isu tentang ekonomi yang mungkin gak makin mudah Tuhan. Tapi kami berdoa, anak-anak Tuhan lah anak-anak Tuhan. Yang akan terus dijagai, anak-anak Tuhan lah anak-anak Tuhan. Yang akan selalu diberikan hikmat untuk one step ahead Tuhan. Anak-anak Tuhan yang akan terus diberikan jalan. Buat teman-teman yang sedang mencari pekerjaan di dalam nama Yesus, Engkau temukan jalan yang terbaik. Untuk mendapatkan pekerjaan yang terbaik buat setiap jemaat-jemaat yang sedang berusaha. Mungkin bisnismu sedang struggle, mungkin bisnismu sedang mencari peluang-peluang baru, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi bisnis yang terus Tuhan pakai luar biasa Tuhan, bukan hanya diberkati tapi memberkati juga Tuhan di marketplace Tuhan. Dan kami juga berdoa buat setiap jemaat-jemaat di tempat ini yang mungkin studi Tuhan. Tuhan kami mungkin merasakan ada banyak teman-teman yang mungkin struggle untuk membiayai biaya kuliah atau biaya sekolah Tuhan. Kami berdoa biar pertolongan Tuhan nyata Tuhan tepat pada waktunya. Sehingga biarlah mereka bisa menyelesaikan studinya dengan maksimal. Dan bisa melihat di akhir nanti Tuhan bahwa Engkau senantiasa menolong dan Engkau tidak pernah meninggalkan Tuhan. Tuhan terima kasih sekali lagi kami memberkati. Saya khusus buat gereja kami tempat ini Tuhan. Kami bersyukur buat gereja Malaer. Tempat di mana akan bertumbuh, tempat di mana biarlah kami sebagai satu tubuh Kristus. Jadi jemaat-jemaat yang saling menopang, saling mensupport Tuhan. Di dalam gereja maupun di luar gereja sebagai satu keluarga-Mu Tuhan. Sebagai satu tubuh sekali lagi Tuhan. Yang
Di mana kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau persatukan kami di tempat ini dengan tujuan bahwa biarlah kami sama-sama memuliakan nama, bergandeng tangan untuk menghadapi setiap tantangan dan masalah yang mungkin terjadi. Kami tahu sekali lagi kami akan baik-baik saja di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapak, kami sekali bersyukur. Dan mari saya undang jemaat untuk mempersiapkan nama persembahan dan kita sama-sama berdoa untuk persembahan ini. Bapak, ini apa yang bisa kami berikan di hadapan Engkau Tuhan, kami gak pernah bisa menghitung berkat yang Engkau beri, kami gak pernah bisa mengukur itu Tuhan, karena itu gak terbatas dan luar biasa dirasakan hidup kami Tuhan. Kami tahu ini mungkin tidak pernah bisa membalas itu Tuhan, tapi ini hidup kami, ini hati kami yang kami berikan. Bukan tentang jumlah, tapi tentang apa yang Kau bisa berikan dengan segenap hati kami. Kami mau memberikan ini Tuhan dengan segenap hati kami sekali lagi Tuhan, untuk perlebaran kerajaan-Mu saja Bapak. Tuhan, biar dipakai dengan penuh hikmat melalui setiap pemimpin di gereja ini Tuhan, para majelis, dan dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan, melalui setiap persekutuan misi Tuhan, kegiatan misi Tuhan, kegiatan diakoni dan bakal terlebih secara luas lagi kita ngomong memakai persembahan ini Tuhan, untuk membawa banyak jiwa untuk mengenal Engkau Bapa. Kami sungguh menyerahkan dan menyucikan dan menguruskan persembahan ini Tuhan. Kami serahkan dengan hati penuh ucapan syukur dalam tangan-Mu, yang biarlah menjadi persembahan sekali lagi Tuhan yang harum dan berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan segenap hati kami dan menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara kita tadahkan kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Setelah kita bersama-sama beribadah, Bapak Ibu sekalian pulanglah dengan membawa berkat dari Tuhan. Kasih sayang dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus akan menjadi bagian kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkati sepanjang minggu ini.